Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan tentang kondisi kota-kota di Jawa Tengah di tahun 1700-an ya. Jadi ini adalah peta yang dibuat oleh kolonial Belanda ya. Peta yang dibuat oleh kolonial Belanda atau mungkin VOC ya, tahun 1700-an, dan mereka sudah bisa membuat atau mereka sudah memegang peta tentang Jawa Tengah. Oke, kita mulai dari selatan. Kita dari Sungai Serayu, Tinggarjo, Kasugian, Jambu, Sekaranakan sudah tertulis ya. Adiraja, Bonjok, Kasugian. Jadi sejak tahun 1700-an nama Kasugian sudah ada. Segara Anakan juga sudah ada. Segara kecil ya. Nusa Kambangan, nama Pulau Nusa Kambangan juga sudah ada. Nama Donan, Bobonton, saya tidak tahu sekarang apakah masih ada, ini di daerah Cilacap, Bobonton. Adiraja masih kita mendengar. Kemudian kita ke arah timur ya, ada Arja, ada Gunung Tugel. Kemudian ada Rangkah, ini di sekitar Ayah ya, di sekitar Buayan ini Rangkah, di dekat Kali Cingcing Guling ini. Masuknya Kabupaten Romo. Ke arah timur lagi ada Jeladri apa Selastri ini. Namanya Selastri ya. Mungkin Jeladri ini. Kemudian ada Kota Sidayu, kemudian ada Kebumen, Seruni di dekat sungai. Ya, Seruni, nama Seruni masih ada. Selastri ini masih menjadi misteri, ini Selastri, nama kok Selastri. Kemudian Sungai Lukulo, kemudian Sungai Larang. Ini Sungai Larang juga masih misteri karena sungai ini pecahan dari Sungai Lukulo, dan saat itu 1700-an Sungai Lukulo tidak bablas ke arah selatan. Jadi ada Teruntung, Petanahan, dan Karangdur. Karangdur ini pun menjadi misteri. Sungai ini berarti ada Sungai Purba yang berada di sekitar utara Petanahan yang mengalir membujur ke arah barat dari arah timur. Ya, di utara Teruntung itu ada Sungai Larang yang menuju ke arah barat yang sampai ke Suwok nanti ya. Kemudian Ambal, Mirit, dan hampir semuanya sungai-sungai ini tidak sampai ke arah selatan. Jadi Ambal, Mirit itu berada di selatan sungai ya. The River Larang, Sungai Larang. Kemudian ada Caraka, Jambi, Salem, Winong. Ini. Jadi di timur Lukulo ada sungai lagi. Kemudian ini masuknya kita ke Bagelen ya. Jadi sebagian masuk Kabupaten Bagelen, sebagian masuk ke Kabupaten Roma, sebagian masuk ke Kabupaten Ambal. Mungkin ya. Tapi ini Karangdur ya. Karangdur kalau di naskah-naskah Jawa kuno namanya masih Siti Hinggil. Terutama di naskah Babat Diponegoro yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro waktu di Makassar. Waktu diasingkan di Makassar kan, Pangeran Diponegoro masih sempat menulis Babat Diponegoro dengan bahasa Jawa, dan muncullah istilah Siti Hinggil, di mana dia di situ sempat dari Siti Hinggil pergi ke menyaksikan buaya-buaya di rawa. Oke, kemudian ada setelah dari Ambal, Mirip,
kemudian rawa, ya, masih ada ini nama-nama ini. Kemudian duduk ini. Kemudian ada benda. Kemudian ada Wirosobo, Wirosobo. Kemudian ada Kebarang, Adilangu. Kemudian Sungai Bukowonto, ya Sungai Bukowonto masih ada sampai sekarang. Nah, Sungai Bukowonto ini membatasi daerah Mataram ya. Ada Gunung Lanang juga di sini, Gunung Lanang. Wirasaba, Benua, Sangubanyu, oke. Oke, Perembun ke utara. Oke, dari Perembun ke timur ya, ada Sangubanyu di situ. Sungai Jali, kemudian Semawung. Semawung, oke, apakah masih dicek juga, harus cek ini apa masih ada atau tidak daerah namanya Sumawung. Semawung. Tapi yang jelas Ambal, Mirit, dan Rawa masih ya. Perembun masih, Caraka ini yang saya masih tanda tanya. Winong masih pernah mendengar saya. Oke, kita ke utara ya. Kita ke utara dari arah Semawung tadi, kita ke utara. Kita lihat ada ya Kabupaten Kedu, Kowong, Pamarden. Nah, Merden ini sekarang ya. Ya ini Merden ini di utara Gombong ini. Ada Merden. Merden itu distrik Merden di Kabupaten Merden di timur Kabupaten Banyumas. Wirasaba, kemudian Probolinggo, maksudnya Purbalingga itu. Celarung apa? Ya Celarung. Selomorto. Teman-teman minta bantuannya dong dicek. Wirosobo, masih ada Wirosobo ya. Probolinggo maksudnya Purbalingga. Serayu, Sungai Serayu masih. Ini distrik Merden ya. Sekarang menjadi kota kecamatan Merden. Jadi ini kota-kota masa lalu ini. Pamarden ada, kotanya ya ini ya. Kabupatennya, wilayah kabupatennya juga ada. Ledoks. Ditulis dalam bahasa Belanda Ladoks. Kita lihat Balai Kambang apakah masih ada. Kalijajar, saya masih mendengar Kalijajar masuknya Wonosobo. Kalijajar. Kemudian ke timur dari Kalijajar adalah Pagondongan. Kemudian apa ini? Kalilusi. Kalilusi. Ya. Apakah masih ada sekarang nama kota, daerah, kecamatan mungkin ya Kalilusi. Kalau Bogowonto masih ada. Drayu, Cambanan, Wonobodro, Pegunungan Prau ini ya, Gunung Prau, Debeg Prau, Jampiroso, Wonogiri Utara inilah dekat Selokaton. Nah ini Selokaton ada istananya Selokaton. Itu ada gambar istananya itu Selokaton dekat Bakalang. Tempuran, ya Tempuran masih ada ini. Jadi utara Magelang, sebelum Magelang dari arah selatan. Tempuran baru Magelang. Tempuran ada ini, Tempuran. Guo Condro. Nah, apakah masih ada nama istilah Gua Condro, tempat Kalimanggis Kalisalak? Oke, Kalimanggis Kalisalak di zaman 1700-an sudah ada. Ini Batang, masuknya Kabupaten Batang. Jadi nama Batang, daerah Batang sudah ada sejak tahun 1700-an. Inilah peta tahun 1700-an yang dibuat oleh kolonial Belanda mungkin, atau kalau tidak VOC. Wirodeso, Pekalongan, Batang, Kalibelo,
Munan, Sobo, Paces, Paceksan, Wiradésa, Koke, Pakulang ini ora. Kemudian Pemalang, Rambut, Kali Rambut. Ono apa Kali Rambut? Terus Ngulon terus iki ya. Surodadi ya. Surodadi Tegal ternyata itu nama sejak zaman dahulu. Suradadi Tegal. Gunung Gajah. Gak jelas Gajah. Jatinegara ternyata sudah ada. Jatinegara ngendi ya? Tegal apa ya? Karena ini tulisannya distrik Van Tegal. Kalisari, Pemalang ya, ke selatan ada Pasalakan. Kemudian ini Pekalongan ya. Selatan timurnya Pemalang, Pekalongan ya, distrik Van Pekalongan. Wiradésa, ada Wiradésa juga, ini kabupaten juga Wiradésa. Uliamo ki ngendi? Masuknya Pakalang, Sungai Pakalang. River Jamon, berarti Sungai Jamon ini. Jadi masing-masing distrik itu, masing-masing kabupaten dahulu dibatasi oleh sungai. Ada Sungai Pakalang, Jamon, Sungai Babel, Sungai Belo, River Munan, River of Sambon, Sambung, Roban alas Roban ini, karena di situ ada Sungai Roban, River of Roban, tapi ditulisnya Robang. Ini tahun 1750-an ya. Saya tidak tahu ini dibuat oleh VOC sendiri atau dibuat oleh ngerti iki. VOC ya. Kemudian kita kemana ini? Ada Gunung Soka ada apa? Ya, Weleri ya, Sungai Weleri, ternyata ini nama-nama sungai. Kita tahunya hanya kota Weleri, ternyata sungainya. Jambe dekat Semarang. Jambu apa Jambi ya? Kaliwungu, oke, Semarang Kaliwungu ya, kita tahu masih ada namanya Kaliwungu sampai sekarang. Gua Condro, Gua Condo masih ada ya. Kalau Tempuran masih. Selokaton ini loh yang masih bener enggak sih ada daerah namanya Selokaton. Kemudian Wonogiri yang lain ya, ini bukan Wonogiri di dekat Gunung Kidul, karena ini posisinya di dekat Tempuran. Lambean, adakah nama Lambean ini, daerah Lambean ini? Tempuran, Kalong, Selokaton, Wonogiri ya, ini Jampiroso ya. Sekarang masih dari Selokaton, Wonogiri, kemudian Wotbono, Lambean, terus Jumo. Ini masih masuk ke daerah Kedu, kemudian ke selatan Pingit. Ada Pingit juga itu. Pingit, Madana, Tiga Warno, kemudian Sungai Elo, kemudian Sungai Progo, Magelang, Payaman ya. Dari utara itu ada Payaman, kemudian ke selatan Magelang. Kewalik-walik lagi. Kemudian Gunung Tidar. Di antara Gunung Tidar ini sebelah kirinya ada Sungai Elo, kemudian Parimono, Jumajar di sebelah kanan Tidar, Menoreh ya.
ke selatan ada Menoreh, kemudian ada Trayem, kemudian masih melewati Kali Progo. Jadi Kali Progo dari Sungai Elo jadi satu menjadi Kali Progo, dan sebelah kiri Kali Progo adalah Sungai Lengong. Kemudian ada Watu Karon, itu masuk ke daerah Jogja. Tangkilan, ada Tangkilan ini ya, saya pernah dengar kata Tangkilan. Kemudian Gunung Gamping, Kepanjen, itu sebelah kiri ada Kepanjen, itu maksudnya distrik Mataram. Pakun, kemudian masih ke selatan ada Sungai Progo, Kali Jirak, Gejirbang, Kali Jirak kok di situ, Kali Jeruk itu mungkin ya. Bleberan, Gading, ya sebelah kirinya itu ada Gading, kemudian Keculo, Duri, kemudian sungai, kemudian ya Samudra Hindia. Nah itu di Bleberan ada Trisik ya, Trisik itu. Kalau pantai Trisik masih ada masuknya ke Kulon Progo ya, Bantul apa Kulon Progo ya, Bantul mungkin ya. Ada Bleberan, ada Trisik, ada pantai Trisik. Di sini tulisannya Cerisik, tapi ya ini Sungai Umpar dekat Gading, Bleberan, kemudian Trisik, kemudian Ngulon ke barat, Sungai Gunung Lanang. Gunung Lanang masuknya daerah mana itu, Kulon Progo ya. Kemudian Bogowonto, Adilangu di sebelah selatan dekat pantai itu ada kota namanya Adilangu. Kemudian ke baratnya ada Wirosobo, kemudian Benua, kemudian Dubek, kemudian Rawa. Nah ini kemudian Letek ya, Unaran ke utara ini, Sungai Propak. Kemudian ada daerah namanya Brengkelan mungkin apa ya, Bringkol itu ada itu. Kemudian ke barat ada Winong, saya kurang paham ini timurnya Winong bacanya Letek. Caraka, saya juga tidak mengenal nama Caraka saat ini ya, tapi dulu itu ada tulisannya. Nah Rantai Wiringin ternyata ada rantai di itu, dari Kebumen ke ngidul itu melewati Sungai Lukula ada namanya Rantai. Kemudian Kebumen ke utara masih melewati Lukula ada Seruni ya. Kemudian ada Panjer mana ya, kok Panjer sebelah utara Kebumen ya, utaranya Seruni, ini aneh ini Panjer ya. Mungkin saat itu ada Panjer, dan nama Panjer mungkin tidak cuma satu. Kemudian Pemerden, kemudian ada River Sapi, Sungai Sapi. Di Merden ada Sungai Sapi, oke. Gunulo, Selondoko, ada nama Selondoko apa tempatnya Selendra apa ya. Bonjok, apakah di sebelah pinggir Sungai Serayu ada daerah namanya Bonjok. Kemudian ke barat ada Tinggarjo, Jambu, Kasugian ya. Saya ulangi lagi, ini Kasugian masih muncul di sini. Jadi Kasugian nama tempat yang sudah sangat dahulu sekali. Banyumas ya, masuknya Banyumas, Kasugian. Dulu belum ada Cilacap. Panyawang, kemudian Limbangan. Nah Limbangan kayaknya masih ada ini arah Sampangulon, arah menuju ke Majenang sana ada Limbangan, masuknya mungkin daerah Cilacap mungkin ya. Kaliondo, wah ini river Kaliondo menuju ke Segaranakan di sini ya. Ini sudah ada istilah nama Segaranakan sejak zaman dahulu. Kemudian daerah-daerah seperti ini kayak Jambe ini masih ada atau tidak, karena daerahnya ini memang dataran rendah, rawa-rawa, gampang hilang. Kota-kota di dekat-dekat sungai atau dekat pantai itu gampang hilang. Jadi ada mungkin kota yang hilang.
Komowali, memang ada Komowali. Kemudian kalau masih ke utara, daerah-daerah dekat dengan Cirebon. Ini Cirebon, Manis. Nah, daerah Manis, kemudian Gunung Cirebon. Nah, asal kata Cirebon berasal dari kata Gunung Cirebon dan Sungai Cirebon. Cirebon, River Pondok, Sungai Pondok dekat-dekat dengan ujung tanah. Indramayu, masuknya Indramayu. Daerah namanya Ujung Tanah, bukan nama kota tapi ini daerah. Ya, ini River Van Indramayu. Sungai Indramayu yang bermuara di pantai utara. Ya, di sini ada tanggal tahun, oke. 1754. Tagal, ya, maksudnya adalah Kabupaten Tegal. Saya tidak tahu ini artinya apa. Gebot it had jar 1754. Kemudian ada tulisan warning to the resident dan sebagainya. Juga ada Pekalongan. Tulisannya unik ini ya, Pacalongang. Ya, Pekalongan itu berasal dari kata bahasa Jawa yang berasal dari kata kalong atau lawa atau kampret, atau kampret itu kelelawar ya. Pekalongan. Dan konon Pekalongan ini sudah diusulkan untuk diganti dengan Kabupaten Kajen, tapi belum. Kajen itu kan berasal dari kata pengaji, terhormat ya, daripada Pekalongan. Oke, ya itulah sekilas tentang daerah Jawa Tengah kuno, nama-nama kota, daerah, sungai, gunung di Jawa Tengah ya di tahun 1750-an. Oke, di episode yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana tentang misteri dari aliran Sungai Lukulo yang tidak lari ke tembus ke laut Samudra Hindia ya, tetapi malah belok sebelum Teruntung di utara Teruntung, Kabupaten Kebumen. Jadi Teruntung itu nama kota ya, nama kecamatan. Dan sekarang sudah hilang, tinggal hanya desa saja. Sama dengan daerah-daerah lain. Terima kasih tetap menyimak di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.